Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, masyarakat Kabupaten Malinau, khususnya warga Desa Malinau Kota. Kembali malam ini kita telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Malinau Kota, termasuk tokoh pemuda, tokoh wanita, kaum milenial. Dan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita telah mengundang dua tokoh yang tidak asing lagi di wilayah Desa Malinau Kota. Baik, untuk malam ini kita akan berbincang ringan bersama kedua tokoh pada malam hari ini. Silakan buat tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, silakan Pak Haji, silakan. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Bagaimana kabar malam hari ini Pak Haji dengan Pak Nanang? Ya, untuk sementara alhamdulillah sehingga pada malam hari ini keadaan sehat bisa memenuhi undangan panitia. Alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah sampai saat ini. Baik. Malam keadaan ini sehat kita akan walafiat. berbincang ringan Pak Haji. Baik, yang pertama terima kasih kepada Bapak Haji Dara Bangsawan dan Bapak Nanang yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini di acara kita bincang ringan di acara panitia pemilihan ketua RT serentak se-Desa Malinau Kota. Malam hari ini ada beberapa yang kami akan sampaikan kepada Bapak Haji. Kita santai saja Pak. Yang pertama saya akan langsung tujukan kepada Pak Haji Dara Bangsawan mengenai apakah bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini sudah mengetahui kalau di Desa Malinau Kota kita ini ada pemilihan ketua RT serentak. Silakan Pak Haji. Mengenai pemilihan ketua RT, jauh hari saya sudah mendengar bahwa Desa Malinau Kota akan melaksanakan pemilihan ketua RT serentak. Saya sudah tahu dan beberapa calon ketua RT juga sempat berkomunikasi dengan kami. Jadi kami sangat senang Desa Malinau Kota mudah-mudahan bisa melakukan pemilihan secara serentak. Amin, amin, amin. Baik, mungkin Pak Nanang ada yang bisa disampaikan tentang apakah Bapak mengetahui adanya pemilihan ketua RT serentak yang ada di Desa Malinau Kota, Pak? Apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama berkaitan apa yang ditanyakan oleh host dalam kepanitiaan ini, apakah Pak Nanang mendapatkan informasi akan ada diselenggarakannya pemilihan deh Pak ya? Benar Pak. Pemilihan ketua RT. Ketua RT serentak sudah semua Pak. Ya, terima kasih. Memang informasi itu banyak kita dapat. Terima kasih. Ada informasi yang formal, ada informasi non formal. Perencanaan memang sudah kita tahu, tapi pelaksanaan kita belum tahu. Baik. Tapi alhamdulillah realisasi pelaksanaan ini pada malam hari ini sudah terbentuk panitia. Baik. Yang pertama saya memberikan apresiasi sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Memang kalau kita melihat RT ini kan ujung tombak. Demokrasi itu harus kita timbul dari ujung tombak. Benar. Iya kan, ujung tombak. Nah, baik tadi saya nanti kita nanti kita bicarakan agak luas sedikit. Mungkin informasi yang disampaikan kepada saya, apakah Pak Nanang mendapatkan informasi adanya pemilihan ketua RT. Ya, itulah saya katakan ada formal, ada non formal. Yang formal inilah, yang non formal itu tuh ya seperti warga keluarga itu memang ada. Siap. Tapi alhamdulillah pada malam ini nih ya kita ngobrol-ngobrol seperti dalam acara ini. Baik. Silakan. Baik, mungkin saya lanjutkan yang kedua nih, Pak Haji dan Pak Nanang.
terkait pemilihan ketua RT yang diadakan serentak di tahun ini, khususnya di Desa Malinau Kota. Nah, apa tanggapan Bapak Haji dan Pak Nanang terhadap persiapan panitia pelaksana terkait pemilihan ketua RT ini? Mungkin saya mulai dari Pak Nanang dulu. Baik. Jadi sekarang pelaksanaan kegiatan RT ini adalah pelaksanaan yang tertuang di dalam Mendagri, di mana di dalam Mendagri itu ya kita bicara kesan dulu ya, supaya masyarakat itu tahu, benar. ya kan. Ini kan kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ya. Baik. Terima kasih. Nah, jadi itu Mendagri nomor 18 nomor tahun 2018 itu berkaitan masalah LKMD. Nah, ini RT memang betul karena dia ujung tombak yang dikatakan demokrasi. Saya ucapkan tadi, demokrasi itu dari ujung dulu, ya kan. Nah, makanya apa yang diselenggarakan oleh panitia ini mulai awal dari ini, ya kan, itu sudah menandakan kreativitas media demokrasi pada malam hari ini. Baik. Ini cukup. Saya memberikan aspirasi kalau bisa hasil daripada kegiatan RT ini ke depan, media ini perlu Ya. Siap. penyamun lidah, ya kan, memberikan sarana demokrasi komunikasi. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Yang jelas saya terus terang saja ya melihat ini memberikan aspirasi sekali, karena ini ya kalau saya menganggapnya media kreatif demokrasi. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Haji. Silakan Pak Haji. Pertama-tama saya pikir saya diundang malam hari ini, bahasanya itu kan bincang-bincang. Ya. Ya, jadi Ngobras bahasanya Pak. ya setelah saya masuk ke ruangan ini, ternyata ada lives. Ya. Jadi saya pikir ini hal yang tidak mudah. Baik. Artinya teman-teman yang ditunjuk sebagai panitia pemilihan RT ini, saya pikir sangat kreatif. Kenapa saya sampaikan sangat kreatif? Seandainya bukan kalian-kalian yang kaum milenial, tentu sulit hal ini dilakukan di zaman digital. Jadi makanya saya sangat-sangat bangga dengan pelaksanaan persiapan yang dilakukan oleh panitia. Saya sangat terkejut. Saya pikir ini undangan-undangan biasa. Walaupun kita biasa santai, ternyata wah, ini saya pikir luar biasa. Dan mungkin untuk ukuran Malinau pemilihan ketua RT ya, mungkin ini baru pertama kali mungkin. Jadi saya catat ini merupakan prestasi luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Desa Malinau Kota. Ya, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa lebih gaungnya pelaksanaan ini bisa membesar. Dalam arti semua masyarakat harus bisa menyaksikan ini karena ini momen dan sejarah buat Desa Malinau Kota. Mungkin saya memberikan nilai 9 mungkin untuk panitia persiapan. Artinya respon ini sudah sangat baik, artinya persiapan yang kita siapkan menurut Pak Nanang dan Pak Haji sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagus. bagi Kabupaten Malinau ini. Kita sangat respon ini. Kegiatan ini sangat respon. Ya Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji. Silakan. Ini yang pertama kali di Indonesia menurut kita ya. Saya tambahkan lagi apa yang dikatakan Pak Haji. Tadi katakan Pak Haji betul. Ini dalam arti apa namanya? Kegiatan-kegiatan seperti ini kan didengarkan
oleh orang banyak. Tapi ini bukan orang banyak, mungkin secara nasional Pak. Iya, kalau sudah masuk, ini Facebook Live ya. Facebook Indonesia. Nah, Indonesia. Ya mudah-mudahan Pak Joko bisa mendengarkan lah gitu. Iya kan? Ini ngomong-ngomong ketua panitianya siapa nih? Baik Pak, ketua panitia kita adalah Pak Muhammad Yusuf. Santai ya. Pokoknya kita santai ya, santai. Kebetulan beliau lagi ada urusan sedikit. Iya. Tidak bisa sementara menemani kita di dalam ruangan. Wah, luar biasa, Baik, luar biasa. acara ini silakan Pak Haji kalau Iya, mau sambil kita minum. sambil berbincang ringan. Saya langsung saja sambil kita ini santai Pak Haji. Apakah harapan dari Bapak Haji dan Bapak Nanang dalam pemilihan ketua RT serentak tahun ini Pak? Apa harapan yang kira-kira bisa diambil dari bapak-bapak? Baik, mungkin dari Pak Nanang dulu Pak. Yang pertama ya kita memberikan masukan. Ini kan ya selektif. Betul, Pak. Penerimaan harus selektif. Dan juga saya yakinlah kalau untuk ketua-ketua panitia maupun anggota-anggota itu berdasarkan aturan yang ada. Baik. Iya kan? Teknis yang ada. Ya, mungkin ada perdanya atau apanya ya kan. Nah, tapi permasalahannya begini. Ini perlu kita kawal ke depan. Baik. Ya kan, kita juga sebagai tokoh masyarakat jangan melepas begitu saja. Baik. Ya kan, nah makanya saya katakan tadi media kreatif ini nih, ya kan, bukan hanya sebatas yang kita bicarakan pada malam hari ini. Baik. Kita kembangkan kembali, ya kan. Nah jadi maksudnya begini, yang kita harapkan ya penitia-penitia ya milenial lah yang dikatakan Pak Haji tadi kan. Betul. Itu bisa mendongkrak lah. Baik. Mendongkrak ke depan apa-apa yang kegiatannya kreatif bisa membangun bangsa dan negara kita. Baik. Mungkin itu Pak yang perlu kita sampaikan, mungkin kita bisa jabarkan kembali. Baik. Bagaimana kalau menurut Bapak Haji tentang apakah harapan nanti dari bapak-bapak dalam pemilihan ketua RT serentak ini pada tahun ini, mengingat ini Pak adalah 5 tahun sekali. Jadi, yang pertama, ya itu, silakan, Pak. yang pertama dengan dicetusnya oleh panitia pelaksanaan serentak pemilihan ketua RT sedesa Malinau Kota yang kita live malam ini. Yang pertama, harapan saya sebagai tokoh masyarakat khususnya yang berada di wilayah Malinau Kota. Yang pertama, saya sangat-sangat mengharapkan lahirnya cikal bakal pemimpin-pemimpin yang unggul. Baik. Dari mulai RT. Baik. Artinya, kenapa saya harapkan begitu? Karena ini zaman sudah berubah. Jadi zaman sudah berubah, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang paham perkembangan zaman. Baik. Jadi jangan sampai ada ketua RT yang tidak bisa menggunakan alat komunikasi yang sangat canggih saat ini. Jadi kalau memang pelaksanaannya bagus, saya pikir mudah-mudahan cikal bakal melahirkan calon ketua RT yang mumpuni. Baik. Yang mengerti tentang bukan hanya sekedar memimpin masyarakat, tetapi bisa membaca perkembangan zaman. Artinya saya berharap kalau bisa ketua-ketua RT ke depan anak-anak muda harus tampil. Kenapa? Karena di zaman saya rata-rata ketua RT itu umurnya 60, 50 lebih. Kenapa? Karena di zaman itu kita masih menganggap mereka yang bisa. Ya kan? Kalau zaman sekarang sudah. Sebaiknya anak muda tampil memperlihatkan supaya tongkat estafet kepemimpinan dari zaman ke zaman itu Malinau Kota adalah cerminnya. Kelihatan bahwa ada tingkatan lompatan cara berpikir orang desa Malinau Kota. Itu harapan saya. Baik, terima kasih. Ya, artinya harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Pak Nanang ini adalah merupakan ingin merupakan perubahan yang memang signifikan yang harus kita lakukan ke depannya nanti, terutama kepada kaum muda ini tadi yang ikut berpartisipasi, bertarung, berkompetisi di dalam pemilihan RT ini. Ya, selanjutnya mungkin ini ke Bang Nanang dulu. Nah, ini menarik juga nih Bang Nanang. Di tahun ini
yang ikut di dalam kompetisi pemilihan ketua RT ini nanti mereka wajib menyampaikan visi misi. Visi misi, Iya. bahkan nanti mereka akan menjabarkan visi misi itu seperti apa. Iya. Nah, terkait adanya visi misi ini di dalam pemilihan ketua RT kali ini, kira-kira apa tanggapan Pak Nanang dengan adanya visi misi tersebut? Nah, apa yang saya katakan tadi, selektif. Ya. Selektif itu bukan hanya dalam arti ya ibaratkannya persyaratan biasa apa segala, termasuk selektif di dalam visi dan misi. Karena bukannya apa? Sekarang ketua RT harus dan memiliki visi dan misi. Ya. Rencananya apa untuk masa awal betul. yang ada, gitu kan? Betul. Itu. Nah, sekarang visi dan misinya itu silahkan dia punya kreativitas. Kreativitas itu dalam arti sampai di mana dia bisa membaca situasi dan lingkungannya Iya, yang dibutuhkan oleh warga. Betul, Nah, itu harus diangkat. Iya. Diangkat. Jadi tugas RT itu banyak loh. Ya. Yang pertama bagaimana dia bisa mensejahterakan warganya itu Warganya. dan bisa menciptakan lapangan kerja dan juga kreativitas yang sifatnya membangun. Benar. Yang pertama pada intinya adalah sumber daya manusia. Baik. Ya itu. Ya itu memang perlu dengan apa yang dikatakan Pak Aji tadi, kita ini dari zaman ke zaman harus berubah. Jadi kita ibaratkan memimpin apa saja, kita harus punya konsep. Nah, visi dan misi itu salah satu konsep demokrasi. Makasih. Benar sekali. Gitu. Ya, baik Pak Nanang, mungkin sedikit dari Pak Haji terkait visi misi yang akan dilaksanakan dalam pemilihan ketua RT kali ini. Bagaimana tanggapan Pak Haji mengenai adanya visi misi tersebut, Pak Haji? Baik, kalau saya berpikir inilah kaitannya perkembangan demi perkembangan. Ya, Baik. zaman. Dari zaman ke zaman. Baik. Iya, karena sang ketua RT di samping sebagai leader nanti di Leader tingkat depan. RT, ya, sang ketua RT juga harus mampu menyatukan visi misinya dengan apa yang akan dirancangkan oleh pemerintah daerah. Betul. Jadi di sini bisa kelihatan apakah rencana ketua RT dengan pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, Bisa sinkron apakah dia nanti bisa mensinergikan Iya. pola pikirnya dengan rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul sekali, Pak Haji. Jadi visi misi ini saya anggap ini kunci. Baik. Ini kunci. Kenapa? Karena pemerintah daerah melalui tahapannya bahkan telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, dia memberi support kepada RT. Artinya berupa anggaran. Ya. Anggaran inilah yang menjadi wujud daripada visi misi sang ketua RT. Ketua RT. Apakah dia bisa mensinergikan ini apa yang menjadi keinginan sang leader, yaitu bupati, bisa nyambung enggak? Nah, betul. nanti secara otomatis saya pikir inilah perlunya masyarakat menyaksikan ini. Baik. Agar perkembangan pikiran masyarakat ini, oh maksudnya pemerintah itu begini. Seperti itu. Nah, Betul, Pak ternyata diberikan anggaran untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Betul. Jadi transparansi mulai dari visi misi ini. Iya, baik, betul. Nah, mungkin itu kalau saya pikir visi misi itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya, terima kasih kembali Pak Haji dan Pak Nanang. Artinya visi misi ini memang adalah satu hal yang penting. Yang perlu, ya. Dalam- sangat perlu berkaitan masalah program ke depan. Terkait masalah sinergi antara Pemerintah daerah, ya. naik ke level ke desa, Desa, hingga kecamatan, ke iya. kabupaten. Itu harapan kita bersama Pak Haji ya. Ya. Yan, Sebagai mitra, sebagai Iya, mitra, ya, Pak ya. mitra pembangunan. Baik, kita akan tampilkan Pak Haji dengan Pak Nanang. Ini bakal calon ketua RT dari 1 sampai 20. Baik, saya mulai dari RT 1. Ada Sri Kandi, yaitu petahana saat ini. Ibu Siti Aminah akan ditantang oleh Pak Muhammad. Iya, iya. Ini di RT 1 2 orang Pak Haji. RT 1 ya. Ya, ini RT 1. Dan ini RT 2 ada Pak Sahril Asun, petahana. Akan ditantang juga lagi oleh Sri Kandi, Ibu Eti Nurdiana. Dan RT 3. Nah, di sini uniknya Pak Haji dan Pak Nanang, Ah, iya, iya. di mana ini adalah pendatang baru. Mengingat ketua RT yang lama petahana tidak mencalonkan diri lagi pada
kontestan demokrasi pemilihan ketua RT serentak pada tahun ini. Iya. Jadi di sini ada Pak Hadi, ada Pak Ardiansah Ardiansah. dan Insinyur Idham. Ini orang tua kita yang tidak asing lagi di Desa Malino Kota, Pak Haji. Baik, yang keempat ada M Syahid, petahana, akan ditantang lagi Pak Haji oleh Sri Kandi, Ibu Susmiati SPD. Lanjut di RT 5 ini sampai pada tanggal 15 semenjak dibuka pendaftaran, beliau ini masih tunggal. Jadi kita tidak tahu nih petahana ini kurang lebih 370 pemilih di dalamnya. Belum ada yang mengambil formulir pendaftaran. Apakah detik-detik terakhir kita belum tahu Pak Haji. Dan RT 6 Pak Herianto Sama. juga masih tunggal. Nah, di RT 7 ini ada petahana Pak Sukri, akan ditantang oleh Pak Ardi Ibram pada kontestan pemilihan ketua RT pada tahun ini, Pak. Ya. Iya, iya. Ini bakal calon ketua RT 8 ada Pak Edi Sucipto. Tunggal juga ini, Pak. Sampai detik ini belum ada yang mengambil formulir di sekretariat kita ini. Dan RT 9 juga masih tunggal. Ini adalah Bapak Sudirman. Ini komandan kita ini, Pak. Ya, Pak Sudirman ini. Pak RT Sudirman. 9 ya? Ya. Dan RT 10 ada petahana, Oh, Dedi. Bapak Burhan, akan ditantang. Dedi. Ini milenial boleh dikata, Iya, iya, iya. Pak Dedi Atmaja. RT 11 ada petahana lagi, Pak Suryansa, akan ditantang Pak Kamarudin. Ini termasuk milenial berdua ini. Milenial ya. Ya, di RT 11. Lanjut di RT 12, ini juga sama Pak Ji. Di RT 12 ini sang petahana kita belum tahu, Bapak Edi, itu apa akan tampil atau seperti ketua RT 3 tidak mencalonkan diri lagi. Jadi yang sementara mengambil berkas ada Pak Emil dan Herlingka. Erling. Ya. Nah, ini yang paling unik Pak Ji, di RT 13 sampai pada tanggal 15 ada 5 calon. Yang pertama Pak Badarudin selaku sekretaris almarhum ketua RT kemarin. Iya. Ada Pak Ridwan Shah, ada Ibu Jamalia, ada Pak Muhammad Solihin, dan Ibu Siti Nurbaya. Oh. Jadi ini mungkin yang terbanyak calon ketua RT di RT 13 sampai saat ini. Di RT 14 ada Sri Kandi petahana, Iya, iya. Ibu Dewi Ekawati ditantang sama 2 kaum milenial juga Pak Ji. Ada Pak Irwan Shah dan Pak Julian Shah. Lanjut di RT 15. Nah, ini masih tunggal Masih juga tunggal, Pak Ji. ya. Sampai pada tanggal 15 juga ini hari. Banyak ya. Beliau masih tunggal. Nah, di RT 16 ini ada petahana Pak Ramsyah, akan ditantang Pak Hidayat dan 1 Dakarya Esos. Ini adalah kaum milenial. Jadi ini apa yang dikatakan Pak Haji tadi. Ini yang senior dan junior ini akan bertarung ini Pak Haji. Lanjut di RT 17 ini juga kaum milenial. Pak Idran Shah dan Muhammad Syapriansah. Pak Muhammad Syapriansah ini adalah petahana Pak Haji untuk saat ini. Sapriansa. Nah, di RT 18 juga masih tunggal Pak Muhammad Saad sampai hari ini belum ada yang mengambil berkas. Di RT 19 ini ada petahana Pak Abdul Majid akan ditantang oleh orang tua kita Bapak Haji Saiful. Ya. Yang mana kedua beliau ini adalah orang tua kita. Iya, iya. Di RT 20 ada petahana Pak Samsudin akan ditantang milenial lagi Pak Haris dan Daud Pakiding. Nah, itulah calon-calon yang akan maju di Jadi kontestan pemilihan. anak-anak muda semua ya. Banyak anak muda. Yang apa yang diharapkan Pak Haji tadi itu ya, Iya. sudah ada Pak Haji ya. Jadi gini Pak Ji, panitia pemilihan ketua RT serentak Desa Malino Kota akan melakukan debat publik. Jadi calon ini Pak akan debat publik. Kalau tunggal nanti ada namanya aklamasi. Setelah aklamasi kita tetap mengadakan Pemungutan suara. pemungutan suara, namun debat akan kita adakan. Jadi bagaimana menurut
Pak Haji tentang pemilihan ketua RT adanya debat publik nanti Pak Haji. Yang tunggal ya, khusus yang tunggal itu. Yang semua juga Bu ya Pak Haji. Semua. Jadi apa tanggapan Pak Haji? Kita adakan debat publik pada tahun ini Pak Haji. Saya pikir apa yang dilakukan oleh panitia, saya pikir sudah cukup maksimal. Bukan menjadi rahasia umum lagi. Setiap kita melakukan sesuatu kegiatan yang melahirkan seorang pemimpin, publik harus tahu dan harus diberikan perdebatan. Betul. Sampai di mana ilmu komunikasi sang calon. Artinya kan mohon maaf bagi teman-teman yang mencalonkan diri ya harus siap. Harus siap mempunyai Harus visi siap. misi Pak Haji. Harus ya? siap. Iya. Karena memang ini era terbuka. Iya. Jadi publik juga harus tahu. Tahu, betul. Jangan sampai nanti ada orang yang tidak tahu siapa ketua RT. Betul, Pak Haji. Nah, jadi kalau sampai ada debat publik, ya artinya secara terbuka. Tidak ada alasan masyarakat mengatakan ini ada ini, tidak ada alasan. Baik. Saya pikir ya sangat luar biasa. Saya pikir saya memberikan aplaus yang luar biasa untuk pemilihan ketua RT khususnya Desa Desa Malinau Kota Ya. yang sebanyak 20 RT. Iya. Dan mungkin kitalah yang terbanyak mungkin. Iya. Satu desa mempunyai 20 RT. Ya. Nah, Betul. bayangkan satu desa mempunyai 20 RT. Iya. Luar biasa ini, luar biasa. Saya pikir ini luar biasa. Ya. Saya luar biasa. Bagus. Saya pikir sangat baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik, selanjutnya Pak Nanang, apa menurut Bapak dengan tanggapan nanti ini debat publik ini Pak Nanang? Menurut Bapak seperti apa Pak? Saya rasa cukup bagus, ya kan? Seperti apa yang kita bicarakan tadi, keterbukaan, dan juga di situ ada kesan. Kesannya apa? Ya kan? Kesannya mendidik masyarakat Betul. agar dia bisa menilai. Jangan nanti kesannya itu yang kita berikan itu kosong. Betul. Ya, debat publik itu bagus. Yang pertama itu tadi kesan, yang kedua ya kan kita mensupport kepada si calon, Ya, ya. berikan support kepada dia biar dia mandiri mencari apa kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang dikatakan persaingan di era apa namanya milenial seperti ini. Karena bukannya apa? Informasi ini bukan terbatas, sangat terbuka. Iya kan? Anda mau bicara masalah hukum di rumah, buka Facebook apa bagaimana? Bisa. Ya. Nah itu. Nah ini yang jelasnya dalam arti itulah tadi secara umum. Yang pertama kita sasarkan kepada apa namanya si calon itu sendiri. Baik. Ya kan? Si calon itu sendiri dia harus bisa mandiri dan mencari sendiri keinginan masyarakat itu apa. Dan juga kita membina masyarakat. Nah, ini yang kita calonkan ini nih dia punya program, dia punya isi yang untuk apa sinergi dengan mitra-mitra pemerintah nanti Iya, ke dari depan. tingkat Nah, desa, kecamatan, dia ini kan penghubung ini Pak, penghubung warga. Benar sekali. Ya, penghubung ini, ya kan sebagai mitra. Ya mungkin kalau untuk debat publik itu yang pertama kali ya kita di sini Pak Haji ya. Iya. Mudah. Ini bagus, Saya pikir. bagus publik itu. Jadi Nah, dengan adanya debat publik ini bisa menambah wawasan. Iya. Nambah wawasan ya. Ya itu kita. Minimal. Jadi ada dua manfaat yang ada di situ. Iya. Yang pertama masyarakat, yang kedua yang dipilih masyarakat. Betul Pak. Nah ini wawasan ini. Pembinaan ini termasuk di dalam pembinaan secara publik ini. Yang keterbukaan. Alhamdulillah kalau memang ya kan panitia melaksanakan macam begitu, saya aspirasi sangat mendukung sekali hal-hal macam itu. Ya sangat mendukung. Artinya Ya. sesuai dengan visi misi tadi, Ya. ya kan, dan dilaksanakan debat publik, artinya di dalam debat nanti bagaimana para calon-calon RT ini kan Ya. memperpanjang visi misi mereka. Iya, Agar betul. Memperkuat diketahui visi-misinya. oleh masyarakat ya. Ini sih betul. Itu permasalahan yang memang sangat ini. Artinya dengan debatnya ini tadi kita mengharapkan para calon ketua RT ini nanti mampu mengekspor Ekspor, ya. ide kreatif yang ada. Apa namanya
merealisasikan Ya, dari betul, rencana, betul. ya kan, Rencana rencana yang ada. warga, keinginan warga, Ya. realisasikan, ya kan, Ya. itu. Ya. Itu cukup bagus itu ya bagaimanalah kemasannya kan nanti kan Ya. yang di debat publik itu nanti kan jelasnya dalam arti itu ada materi yang Ya, dibahas benar. itu materinya itu betul-betul di anulah mungkin apa adalah yang ahli-ahlinya ya kan Ya. Nah, konsultasi aja panitia. Baik, Gimana? baik. Ya, Terima kasih. baik. Terkait masalah pemilihan ketua RT ini kembali, nanti ketika di ujung akhir nanti kan pasti ada pemenang nih, Iya. pemenang Pak Haji. Nah, kira-kira apa harapan Pak Nanang dan Pak Haji kepada ketua RT nanti yang tampil Terpilih. sebagai pemenang? Ya. Gitu. Ya, mungkin Pak Haji dulu, silakan Pak Haji. Yang pertama, harapan saya siapapun yang terpilih itu merupakan hasil final. Ya. Hasil final. Artinya Itulah menang. yang terbaik. jangan menjadi suatu kebanggaan, Baik. tetapi menang ada tantangan ke depan, Baik. ada tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya sekedar tanggung jawabnya sebagai ketua RT, tanggung jawabnya kepada Yang Maha Kuasa, Ya, Sang Pencipta. Apakah benar apa yang dia ucapkan nanti? Harapan saya itu dia bertanggung jawabkan. Nah, kenapa? Karena bila dia tidak memegang tanggung jawab sebagai pemenang, tidak mustahil. Tidak mustahil karena ini zaman transparan. Ya. Betul. Masyarakat sudah pintar. Sudah pintar. Iya. Masyarakat sudah tahu. Iya, iya. Ya kan? Ya. Kalau orang cuman menjual Masa. apa ya, jual janji doang, Doang tapi aja. tidak ada realisasi. Masyarakat sangat pintar sekarang. Ini Iya. era terbuka loh. Betul, Jadi Pak harapan Haji. saya kepada yang menang benar-benar melaksanakan tugasnya Benar. sebagai seorang ketua RT. Yang kalah, harapan saya Legowo. beri support. Support, Ya. betul Pak Haji. Beri support kepada pemenang. Kepada, ya. Jadi disinilah jiwa besar dilatih, dididik untuk menghargai artinya demokrasi. Betul, Karena ini Pak. kan ini demokrasi walaupun dia di Tingkat tingkat RT ya? RT, Iya, Pak. tapi kita diajar demokrasi, Betul, Pak Haji. menerima kemenangan dan kekalahan. Ya. Jadi artinya siapapun yang menang jangan berbangga, yang kalah jangan bersedih. Harus kerjasama. Ya. Iya. Harus kerjasama. Kalau tidak salah kan perangkat-perangkat RT ini kan ada. Ada. Betul Pak Haji. Kenapa tidak difungsikan? Benar. Kalau memang mau bekerja sama membangun di tingkat RT. Betul, Ya. betul Pak Haji. Iya kan? Betul, Pak. Nah, saya pikir harapan saya ke arahnya ke sana. Kenapa? Baik. Jangan sampai ketua RT nanti bendaharanya juga keponakan. Ya. Ya, sekretarisnya juga keluarga lagi. Ya. Ya, kenapa? Monarki Sangat syarat penilaian Penilaian. hal-hal Iya. yang kurang itu sangat. Di Dari masyarakat situ banyak. aja sudah kita bisa lihat. Iya. Iya, Ketika Pak. dia menjadi seorang pemimpin di tingkat RT saja, dia sudah tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Iya, betul. Seolah-olah nanti di masyarakatnya tidak ada Keluarga. yang mampu. Iya, betul. Nah, Ya. ya kan? Baik. Ambil, rangkul dia. Baik. Saya biarlah ketua RT yang terpilih nanti, saya pikir bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dan keinginan masyarakat RT itu melalui kerjasama yang baik. Baik. Mungkin itu harapan saya. Ya, mungkin bisa ditambah sedikit harapannya dari Pak Nanang, mungkin harapan sebagai nanti yang tampil sebagai pemenang pada pemilihan RT kali ini. Iya, iya. Ya, silakan. Sekarang jelasnya hasil daripada proses pemilihan ini Itu, kan RT. jelasnya ada menang dan yang kalah. Ada kalah. Ya kan. Yang pertama ya kita memberikan pesan saja kepada si calon-calon Ya. ketua RT. Yang pertama kita ini melaksanakan demokrasi Siap. untuk memilih pimpinan. Satu, berarti sudah terbuka Betul. untuk kita semua. Yang kedua, andai kata hasil tidak ke arah kita, ke arah yang lain itu siapa? Itu warga kita juga. Betul Pak. Sekarang tujuan kita ini membangun warga, ya kan? Benar. Nah, satu, yang menang jangan terlalu Berbangga Pak. terlalu berbangga, Iya. ya kan? Menang itu bukan satu kebanggaan, tapi amanah. Aman betul. Amanah yang diberikan oleh warga.
Ya, terus itu selanjutnya bagaimana nanti pemenang-pemenang itu bisa merekrut. Karena banyak potensial-potensial yang ada di warga itu, termasuk si calon yang tidak terpilih. Itu sangat potensial sekali itu, Pak. Iya, direkrut kembali, angkat nama warga, angkat nama RT. Baik, betul. Ya, kerjasama. Nah, satu, berjuanglah di antara RT-RT yang ada di Desa Menokota yang menjadi RT toladan. Ya. Yang bisa memberikan contoh kepada RT lain, masyarakat. bukan desa saja, RT di luar Yang desa di luar di kota desa pun. kota, betul Pak. Itu. Nah, ini harus berlomba-lomba. Karena begini, RT tidak punya alasan. Kenapa? Di warga itu banyak sumber daya manusianya ada, Benar. sumber daya ekonominya ada, sumber daya budayanya juga ada. Itu kalau memang RT membutuhkan itu, banyak warga-warga ya minimal yang punya pendidikan tinggi. Manfaatkan yang pertama anak-anak muda. Betul. Yang pertama itu begini ya. Ya. Di lingkungan RT ini kan kecil, Pak. Di Ya. lingkungan RT. Nah, ini pesan ya, pesan saja. Manfaatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan RT. Yang pertama, mahasiswa yang ada. Baik. Iya. Baik, ya. Karena jurusan-jurusan yang ada itu dimanfaatkan oleh RT. Benar, Bantu RT. Nah, makanya RT ya kan yang pertama bagaimana dia bisa menyatukan aspirasi warga itu. Setelah menyatukan aspirasi warga itu, bagaimana dia bisa memperjuangkan aspirasi warga itu sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Ya, ya. Ya kan, ini mitra pemerintah, ya kan, ujung tombak pemerintah, ya kan, tanpa RT bingung. Ya mungkin itu bagi saya, Ya. jangan kecil hati yang kalah, yang menang jangan terlalu berbangga hati, karena tanggung jawab ini masih ada, tanggung jawabnya itu ada ke warga. Warga itu siapa? Termasuk juga warga yang ikut calon tadi. Nah, begitu juga yang ikut calon itu punya kesempatan bantu RT. Berarti dia membantu RT, membantu warga. Ya. Mungkin itu. Ada tambahan. Baik, silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Jadi mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu Ya. bahwa di tingkat RT itu kita diajarkan untuk membahas anggaran. Betul. Iya, iya. Ya, Musrembang itu artinya tadi ya. ada di sana. Baik. Jadi ada pramusrembang Ya, RT. Mas Rembang, betul Pak Haji. Nah, jadi jangan sampai masyarakat tidak diberikan informasi ini. Iya, betul Pak Haji. Karena ini kunci pembangunan Iya, iya. yang ada di lingkungan tingkat RT. RT. Betul. Kenapa? Ini digodok oleh semua masyarakat. Ya. Nah, jadi harapan saya jangan sampai ada ketua-ketua RT yang tidak melaksanakan ini. Betul. Baik. Ya kan? Ya, kenapa saya harus memberikan catatan ini? Ya inilah yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai pemimpin di tingkat RT tidak nyambung dengan apa yang menjadi keinginan bupati, Iya, betul. camat, desa. Mitra. Padahal ini sudah dikasih ruang yang baik. Betul, betul. Pak Haji. Kenapa? Yang menentukan majunya sebuah RT adalah masyarakat di RT itu. Betul. Jangan sampai ini tidak dilakukan. Betul. Ya mohon maaf. Jangan sampai adalah. Iya. Baik. Karena sepanjang perjalanan ini ada kita mendengar Catatan-catatan lah. catatan-catatan Ya. daripada Betul. ya Yes. ada yang merasa bahwa dirinya tidak diundang. Tiba-tiba muncul ini usulan. Ya. Nah, padahal informasi tidak disampaikan. Baik. Nah, ini juga merupakan harapan yang sangat besar ya, Iya. Iya. yang perlu disampaikan kepada warga. Betul, betul. Ya, Pak Haji. jadi harapan saya kepada pemenang ini wajib, Wajib. ya kan? Pra artinya sebelum, Betul. Ya. sebelum diputuskan Sebelum musrembang, harus ya. ada. Iya. Nah, nanti kalau sudah musrembang, apa yang dibahas di pra akan diajukan Kan di hasil. Iya. musrembangnya. Iya. Jadi melahirkan keberhasilan seorang RT mencapai apa yang menjadi keinginan masyarakat, disitulah nanti akan kita Betul, lihat. betul. Memang ini harapan saya, makanya saya minta waktu untuk ditambahkan ini. Ya. Baik, Baik, baik. makanya, ya. Baik, Pak Haji. Ya, mungkin saya tambah sedikit ya, Pak Haji. Ya, silakan Pak. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Haji itu Ya. sangat mendasar sekali ya. Ya. Benar. Nah, makanya tugas Pak RT itu ya kan minimal dia itu tuh mau mengumpulkan aspirasi itu. Aspirasi ini nih menyatu untuk pembangunan itu. Ya. Aspirasi itu yang pertama.
Ya kan, nah yang berkata apa Aji tadi itu program sudah diturunkan. Ya. Bagaimana perencanaan? Kalau perencanaan itu tuh segelintir saja, ya kan tidak akan jalan. Makanya aspirasi itu tuh kumpulkan semua. Mungkin itu tambahan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji dan Pak Nanang. Mungkin ini adalah satu pembelajaran yang sangat berarti. Iya, iya. Mungkin bisa disaksikan langsung para pemirsa yang ada saat Di- ini. Iya, iya, iya. Iya. Ini perlu. Iya, betul. Harapan-harapan seperti ini Iya, iya, bisa terwujud. Nah. Ya, pemilih atau ketua RT yang menjadi pemenang pada saatnya nanti harus benar-benar hafal dan mampu bersinergi tadi Iya. dengan pemerintah tadi, Betul. baik yang di tingkat desa, kecamatan maupun Gimana? sampai ke pemerintah. Iya. Ya. Dan Sesuai dengan jenjang yang ada. Betul. Ya, benar sekali. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Tanang dan Pak Haji. Baik, ini ada Pak, dalam pemilihan ketua RT, ini ada namanya tahapan rekrumen perangkat RT. Dan bagaimana seharusnya peran dan fungsi mereka dalam mendukung kinerja ketua RT tersebut. Jadi baik, silakan Pak Haji, kira-kira tentang rekrumen itu. Apa yang sudah Pak Haji sampaikan tadi? Ya. Sepertinya saya sudah menyampaikannya Ya. tadi. Sudah ya. Saya pikir harapan saya, jadi sang ketua RT kan berhak merekrut ya. pembantu lah istilahnya ya, Ya. pemikir RT ini. Ya. Ya, apa yang menjadi yang di depan yang saya sampaikan? Yang pertama, dia harus memilih, mencari Yang benar-benar bisa membantu. pembantu yang benar-benar bisa Ya. sepemikir Dengan ketua dengan RT. dia, yang mampu meringankan beban dan tugas dia sebagai RT. Iya. Kenapa? Hal ini saat ini saya pikir sepengetahuan saya loh ya. Iya, Pak Haji. Dulu tidak ada namanya sekretaris RT. Benar, Pak Haji. Bendahara, Pak. Di Malinau Iya. ada sekretaris RT. Artinya ada partner RT. Iya. Jadi ketika mungkin maksudnya begini, menjaga kemungkinan ketua RT Iya. berhalangan. Benar. Iya. Dalam arti berhalangan ini bukan halangan apa? Ya. Mungkin sakit, mungkin ya. sedang berada di Ah, luar, betul, mungkin Pak. kan, mungkin ini pikirannya. Jadi maka pembantunya lah, sekretarisnya lah Yang siap. yang siap Iya, iya. untuk membantu ketua Ketua RT RT tersebut. menyelesaikan persoalan RT ini. betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah ada bendahara RT. Betul, Ya. Pak Haji, ada bendahara, Pak Haji. Bendahara RT ini juga sangat penting. Betul. Kenapa? Kenapa harus dilakukan benar? Jangan sampai pengelolaan keuangan RT itu dipegang oleh ketua RT lagi, dipegang lagi oleh sekretaris RT. Belajarlah kita dari sini. Kenapa? Ada pertanggungjawabannya. Betul, Pak. Ada pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya pikir ketua RT harus mencari orang-orang yang benar-benar kompeten di sini. Betul. Artinya yang mampu bekerja. kerja Nah, itu bersama yang seperti ketua RT saya ya. bilang tadi. Iya. Ini zaman milenial. Ya. Jangan sampai ketua RT begitu mau melaksanakan, ya mohon maaf lah ya, Ya. pertanggungjawaban LPG. Ketua RT. ketua RT misalnya ya. Iya. Bukan sekretaris yang kerja, Ya. cari anaknya. Tolong kau ketik dulu ini. Iya. Tolong kau kerjakan dulu ini. Iya. Mana tadi kwitansi apa segala. Iya. Nah, inilah hebatnya Malinau. Ya. Saya akui Malinau memang luar biasa. Saya pikir ide ini adalah ide berlian. Mempunyai sekretaris RT, mempunyai bendahara RT. Ya. Luar biasa. Saya pikir pencetus pikiran ini kalau tidak salah mulai zaman Dari Pak orang tua kita yang sekarang menjadi iya, wakil menjadi gubernur. wakil Ya, gubernur orang tua ya. kita Ya. yaitu Bapak Dr. Bapak Yansen. Saya TPMS ini. sedih sekali mengingat beliau. Iya, betul, Pak. Kenapa? Karena ternyata pola pikir beliau itu luar biasa. Luar biasa, betul, Pak. Jadi setelah beliau tinggalkan kita, baru berasa. baru kita tahu ini yang beliau tinggalkan. Tinggalkan sama Ternyata kita. Ini yang ini ditinggalkan. Saya apa ya?
pernah berbincang-bincang dengan beliau kurang lebih hampir 3 jam Iya. sendiri. Jadi ternyata isi pikiran beliau itu sebenarnya Sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi harapan saya kepada ketua-ketua RT ya bekerjalah dengan Dengan baik, sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh karena apa yang telah Dicetuskan, dihasilkan ya. melakukan pikiran-pikiran ini Pola-pola pikir. bukan hal yang mudah untuk melahirkan sebuah pola untuk memajukan masyarakat. Saya pikir ya saya hanya cerita dengan menguraikan apa yang menjadi isi pikiran saya Ya. tentang beliau tadi itu ya sebagai memori saja, Betul. memori saja. Kenapa? Karena di zaman beliau lah yang ada ini. Adanya betul, Pak. Di zaman beliau ini. Pada tahun 2016. Iya, Dimana? iya luar biasa saya aduh mudah-mudahan Sehat selalu. beliau juga sehat. Amin. Amin, Ya, amin, ya. beliau juga Amin, amin. sehat. Bisa membangun Malinau. Bisa, baik. Ya, tapi kenapa saya cerita kok melebar sampai ke sana ya? Iya. Mungkin tidak apa-apa ya. Iya, Lari, tidak apa-apa. lari dari topik sedikit tidak Iya, apa-apa. tidak ada ya, masalah. ya. Memang ada kaitannya. Ada story, Pak. Masalahnya, Iya. nah ini saya tambahkan begini Ya, Pak. silakan. Masalahnya ini kan program ini kan bersinambung. Iya. Sekarang contohnya begini, Gerdema, Gerdema RT bersih. Ya. Ini, nah kita nggak tahu lah Pak ya, langsung ataupun tidak langsung, Ya. ya kan? Realisasinya itu kita rasakan dari pusat. Ya. Pusat sana tuh, ya, Oke, kita ya. mau mengatakan dia ikut ke kita atau bagaimana? Iya. Program Iya, ini sudah ada Pak. Iya, iya. Tapi sebelum program pusat itu ada, Kita sudah ada. sudah ada. Iya. Nah, jadi kan Ini orang mengatakan berat ini kan? luar Ya. biasa. Ya, Ini berat luar biasa. mengatakan lah, aku ikut program ini, ya kan? Iya. Tetapi realisasinya ada. Kenapa saya katakan itu? Contohnya begini. Sekarang Gerdema itu kan mau bangun desa. Iya. Sekarang pusat mau menggelontorkan dana desa. Betul. Tujuannya apa Pak? Iya, Membangun betul. desa. Bangun desa. Gerdema itu Pak. Iya, luar biasa. Luar biasa. Saya sangat ini program yang mantap. Nah, sudah Gerdema itu tadi ditopang kepada RT bersih. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Nah jadi ya ini mau kita menyimpang kembali. Silakan, ya. silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini kan kita bicara masalah pengalaman. Siap, siap. Memang beberapa sementara masalah COVID seperti ini kan kita kurang berangkat. Kalau dulu Pak, saya berangkat. Iya. Gimana? Jadi di Kutai Kartanegara Ya. itu di Kecamatan Luakulu itu kan pasti ada di sana. Jadi kita berbincang-bincang seperti ini, tapi tidak macam-macam begini. Ya, ya. Jadi katanya bagaimana program Malino? Gerdema, ya kan, gerakan desa Saya membangun. membangun. Apa-apa program di sana? Yang pertama Gerdema itu tuh sasaran ke RT bersih. RT itu diberikan satu anggaran 260 60 juta. juta. Bingung Pak. Demi Allah saya bingung. Ya. Oh kok bisa begitu penanangnya? Itu kan tergantung daerah masing-masing, Masing-masing. Pak. Ya. Kita otonomi daerah. Jadi bagaimana program itu? Bagus. Kenapa Anda Pak? Langsung masyarakat Pak menikmatinya. Menikmati, betul. Gak ada bicara apa-apa. Ya. Iya Pak ya. Betul. Nah Betul, makanya kita godok kembali. Ada lagi Pak saya bilang sambungnya itu bukan Gerdema. Maka itu RT bersih. RT bersih itu digodok Pak. Jadi transferasi daripada anggaran itu kelihatan. Iya. RT dituntut Pak, gue bilang. Oh mantap bagus si Pananang. Demi Allah saya langsung aja membuka seperti itu. Iya, tidak. Ya kan? Iya. Saya memang pengalaman. Dalam hati ini saya bicara masalah pengalaman. Yang menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan juga apa yang saya sampaikan di Kabupaten Melino. Ya mungkin itu sebagai pengalaman. Ini menambah dari Ya, ya. Pak Haji punya pengalaman Ya, dari Pak Haji. penjamarannya kan. Oke oke. Jadi Nah, memang luar biasa, Pak. luar biasa. Ditambah, Ya. ini bukti, Pak. Ya, ya. Ini bukti bahwa pola pikir kita di Desa Malinau Kota. Kota ini sudah naik. Naik, betul. Iya, Sudah betul. naik Melalui tingkatan, ini, Pak. Oleh melalui RT bersih ya. live, Iya, betul. menggunakan secara tidak langsung kita sudah dididik, Iya, diajar, tanpa sadar gitu, loh. Iya. Tanpa sadar. Makanya saya bilang, oh luar biasa. Saya bilang siapa panitianya? Luar biasa. Ternyata Betul, teman-teman ini, teman-teman milenial. Iya. Waduh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi gimana menurut Pak Nanang tentang itu rekrumen tadi Pak yang akan bagaimana menurut Bapak Nah, Nanang? Apa? Ya seperti apa yang dikatakan Pak Haji tadi, Iya, ya kan memang tidak jauh juga. Yang pertama kan selektif. Siap. Yang kedua itu tuh kebutuhan RT itu apa untuk merekrutmen itu. Ya. Dia harus bisa membantu kinerja RT. Betul. Iya kan? Nah ada 3 ya jabatan itu ya Pak Haji Ya, ya. Ketua RT, Nah, sekretaris ketua dan RT sama bendahara. sekretaris. Nah sekretaris tadi sudah dijabarkan PRT. Ya, Bagaimana dia bisa menangani laporan, Ya. administrasi sesuai dengan petunjuk
dari atas. Betul. Satu. Nah, yang kedua bendahara sudah dianukan Pak Haji tadi kan dipaparkannya, ya kan? Bagaimana bisa mengelola uang itu secara transparan. Betul. Ya kan, penggunaannya harus tepat, bisa dipertanggungjawabkan loh. Iya Pak ya. Betul, Ah. betul. Jadi saya tambah, Siap. Iya, iya. transparansi itu dimulai dari RT. Iya, betul. Jadi saya berharap ketua RT, jadi begitu dia terpilih ya, dia memasang programnya sudah Nomenklatur semua disampaikan. Pak ya. Ini loh program saya. Itu saya rupanya ada 4 item di bidang pemerintahan. Nah, Iya, di bidang sumber daya manusia Sumber daya SDM, manusia. ada infrastruktur. infrastruktur. Ya. Tapi Pak, kuncinya satu. Ya. Desa. Desa itu pembina RT loh. Iya. Iya Pak ya. Iya. Desa harus membuat satu kegiatan termasuk keuangannya bagaimana, administrasinya bagaimana, ya kan? Iya. Itu Pak, termasuk Ya. itu. Ya makanya di tingkat Iya. RT juga kita harapannya seperti itu Pak Hadi. Iya, iya. Iya. Ya kan? SDM berapa? Ya, betul. Ya kan? Infrastruktur berapa? Infrastruktur berapa? Ya. Ini era transparan. Transparan ya. Jangan sampai ada masyarakat pandai menuding. Ya. Ternyata apa yang sudah disampaikan ini loh bilang RT. Begitu bertamu ketua RT ini loh. Nah, Ya. ini saya sampaikan nih. Wah, saya pikir Bagus. biasa Malinau Kota kan jauh lebih Baik, maju, baik, jauh lebih maju, jauh lebih maju. Baik, silakan Pak. Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi adalah apa pembahasan bincang-bincang kita pada dalamnya sangat santai, Iya, iya. memotivasi kita sangat memberikan pemasukan Santai aja, Ya, santai. betul, ya. Tapi dari Pak Haji dan Pak Nanang. Nah, jadi maksudnya tuh begini, acara ini santai tapi bermakna. Punya konten. betul. Isinya baik Pak ya. Betul, ya. Bagus kita santai Karena kita saja. orang banyak ya, Pak. Nah, jangan terlalu tegang, Tegang, nanti ya. masyarakat takut. Ini apa yang dibahas gitu. Ya, baik. Iya, iya, iya. Saya lanjut ini Ya. Pak Haji dan Pak Nanang. Nah. Sejauh ini panitia sudah membuat tahapan-tahapan yang mungkin memang belum di finishing, masih di pertengahan. Ya. Nah, bagaimana kesan dan pesan Pak Haji dan Pak Nanang terhadap Tahapan itu. tahapan ini Nah. terhadap panitia Nah. dalam pemilihan ketua RT kali ini? Silakan Pak Haji mungkin. Pesan dan pesannya. Yang panitia. pertama saya berpesan kepada panitia ya, Ya. kepada panitia. Yang pertama jujur. Siap. Jujur itu dalam arti segala hal yang menyangkut tahapan ya itu berlaku sama. Ya. Siap. Artinya itu pesan ya. Ya. Kesan saya termasuk malam ini kan olah pikiran dan kerja daripada Panitia tadi, Pak, ya. panitia. Benar sekali. Kesan saya tidak bisa artinya berbicara begitu banyak. Ya. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah luar biasa. Saya pikir luar biasa. Satu nilai. Makanya saya bilang tadi kalau ini dinilai saya kasih nilai 9. Baik. Dia kan saya kasih nilai 9. Kesannya itu. Betul, kesan. Nah, itu mungkin dari saya. Pak Nanang adalah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kesan dan pesan dari Pak Haji ini sangat memotivasi kami. Artinya untuk bekerja lebih baik Bagus ya, lagi ke depannya. ya. Sehingga nanti kita mencapai hasil yang mungkin sukses lah dalam pemilihan RT Yang di desa akuntabel gitu. kota kali ini. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Nanang. Pak Nanang ada tambahan sedikit. Ada kesan. Iya, pesan kita terhadap tambahkan aja sama Pak Haji. Sebenarnya Pak Haji sudah bagus menyampaikan. Nah, jadi begini. Tanggapan maupun pesan ya yang berkaitan masalah itu panitia jangan lah, ini sudah cukup ya kan, yang berkaitan tahapan tadi ya berdasarkan aturan cukup, pegang itu. Baik. Ya kan, pegang itu berdasarkan aturan. Siapapun aturan itu kan sudah tercantum di situ Ya. keadilan. Benar, Baik. Ya kan, ya macam Aji katakan jangan pula yang ini dibebankan yang ini tidak, ya kan, iya, Pak. itu udah bagus. Ya. Nah, makanya bukannya Pak, saya harap panitia ini nih, ya kan, dalam arti mulai sekarang, ya kan, ikut aturan yang ada. Nah, terus itu kesan berkaitan masalah kesan itu seperti ini. Apa yang kami bicarakan Pak Haji dengan saya, ya kan, kesan sampai kepada masyarakat.
ya kan? Betul. Nah, jadi masyarakat itu ya yang tidak memahami jadi paham. Ini kesan, ini bagus. Ya itu saya katakan, saya tambah sedikit, mungkin saya panu aja lah. Ya, siap. Ini kan ini media kreatif media kreatif aspiratif. Iya. Aspiratifnya itu ya ini yang kita bicarakan tadi. Iya. Pesan sampai. Nah, terus itu mungkin saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini ya kan. Iya. Dan juga kesempatan-kesempatan yang diajak oleh panitia sama Pak Haji. Pas ketemu juga beliau nih. Amin ya. Alhamdulillah sehat aja dia. Sehat, Nah, alhamdulillah. kesempatan itu dan juga kesempatan itu dalam keadaan sehat juga kita bisa datang ke sini. Kami Alhamdulillah. mengucapkan terima kasih kepada panitia, termasuk salam kepada ketuanya, Pak. Ya. Baik, baik. Salam. Akan kami sampaikan, Pak. Ya, Baik. sampaikan sama Pak Ya, Ketua. Baik. terima kasih Pak Haji dan Pak Nanang. Sama-sama. Akan lanjutkan. Baik, ini yang terakhir Pak Haji. Iya. Apa kira-kira harapan Bapak Nanang dan Pak Haji terhadap masyarakat Desa Malino Kota khususnya dalam kontestan pemilihan ketua RT Malino Kota pada saat ini Pak Haji? Jadi kira-kira mereka kita wajibkan datang untuk Ya. beramai-ramai. Baik, harapan saya yang pertama, ayo masyarakat Malino Kota, Desa. kita sukseskan pemilihan ketua RT serentak khususnya Malino Kota. Gunakan hak pilih Anda. Kenapa? Karena hak pilih Anda sangat menentukan pimpinan di tingkat RT. Jadi itu harapan saya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, biar bagaimanapun ini adalah hak daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mempunyai hak pilih. Sekaligus ya, mengajar kepada pemilih pemula Pula. yang kemarin belum bisa ikut Mencoblos. memilih, mencoblos dalam pilkada, dalam pilpres, pilgub. Ini kan. Ini saatnya Ya. belajar, Ya. belajar, ya belajar. Jadi harapan saya gunakan hak pilih Pilih. sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu harapan saya. Yang kedua, mudah-mudahan masyarakat Malino Kota bisa melaksanakan ini dengan aman, tertib, lancar, sesuai protokol Ya. kesehatan. Iya, betul. Menggunakan masker, walaupun saya tidak pakai masker malam ini ya. Ya. Saya bawa masker, Ya. tapi karena saya menjaga keseimbangan suara saya, Ya. nah, jadi saya lepaskan Ya. masker. Kebetulan juga jaraknya juga cukup Ya, jauh. betul. Jadi harapan saya masyarakat, ayo berbondong-bondong menuju ke tempat pemungutan suara TPS. pemilihan RT ini. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya. Yang ketiga, harapan saya kepada masyarakat, mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak terjadi sesuatu Hal yang tidak kita- hal yang tidak kita kehendaki. Iya. Betul. Baik. Jadi hindari pikiran-pikiran yang negatif, Betul Pak Haji. terutama yang mengarah kepada panitia. Ya. Jangan mengatakan panitia curang B, C, seperti gitu ya. ini sudah transparan loh ya. Betul. Iya. Jadi ini harapan saya kepada masyarakat, ayo belajarlah kita dari tingkat pemilihan RT ini, salurkan, gunakan hak pilih Anda. Baik. Mungkin itu harapan saya sebagai tokoh yang ada di wilayah Malino Kota. Mungkin itu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Oke, selanjutnya barangkali ada yang perlu sedikit sampaikan. Ya, Pak Nanang. mungkin sedikit ya saya sampaikan. Yang pertama itu kepada warga, kita himbau lah. Karena pemilihan ketua RT ini berarti memilih orang yang mengurus warga. Kita sebagai warga wajib untuk memilih, ya kan? Di mana ketua RT itu nanti yang hasil pilihan warga itu mengurus warga. Jangan sampai nanti tidak turut tetapi mau diurus, ya kan? Nah, jadi kita harus transparan saja, ya kan? Ini kan demokrasi. Nah, dalam yang jelas pada prinsipnya, ya kan kita mengajak kepada warga dalam arti itu harus antusias lah di dalam pemilihan ketua RT ini ikut. Karena bukannya apa? Ada pilihan sudah, ya kan? Saya harap itu agar masyarakat itulah ya harus antusias lah. Pertama menjaga masalah keamanan apa segalanya kita sukseskanlah sama-sama
masalah proses pemilihan ketua RT ini, ya kan? Mungkin saya pendek aja menyampaikan, Ya. sudah dijabarkan oleh Pak Haji. Ya. Baik. Oke. Halo masyarakat Desa Malino Kota. Demikianlah bincang ringan kita pada malam hari ini, dan kami selaku panitia tidak segan-segan mengatakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker walaupun saya tidak pakai masker karena kita lagi live, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada untuk semua, bersama kita pasti bisa. Salam harmonis untuk semua.